Shalom, Shalom jemaat Tuhan. Mari kami berikan sorak-sorai yang terbaik. Dia Allah kami, Dia Tuhan yang besar dan ajaib. Saya jemput kita semua berdiri bersama-sama. Kami melakukan sign body language dan merupakan bukti cinta kami kepada Tuhan dan Dia mencintai kami. 3, 2, 1. Jesus love me, I love Jesus. Yesus cinta saya cinta Yesus. Mari berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Kita siap memuji Tuhan pagi ini. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Mari bertepuk tangan. Hanya yang baik yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Sama-sama nyanyikan. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Amin. Hidup kami ada di tangan-Mu Tuhan. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Amin. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Amin. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Dan ku pikul salib-Ku, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan iman. Akan kami pikul salib, akan ku pikul salib. Cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan iman. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan iman kami. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang
hari yang terbaik, hari yang terbaik. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tuhan baik bagi kami. Kami ada di rumah Tuhan. Kami percaya Dia ada di tempat ini. Dia melakukan perkara-perkara yang ajaib bagi kami, yang tidak pernah kami pikirkan. Dia sediakan bagi kami. Oleh sebab itu kami bersyukur. Dia Tuhan mengasihi kami. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermasmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu. Rasakan kasihmu, ku jadi milikmu. Yesus, aku menyembahmu. Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermasmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu. Rasakan kasihmu, ku jadi milikmu. Yesus, aku menyembahmu. Nyanyi Hosana, 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 aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembah. Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Nyanyikan bersama malaikat di surga. Bersama malaikat di surga,
Nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu. Rasakan kasihmu, ku jadi milikmu. Yesus, aku menyembahmu. Nyanyi Hosana, Hosana, Hosana. Aku memujimu. Haleluya, haleluya. Aku menyembah. Hosana, 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 Hosana. Aku memujimu. Haleluya, haleluya. Aku menyembah. Hosana, Hosana, Hosana. Aku memujimu. Haleluya, haleluya. Aku menyembahmu. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, Engkau mengasihi kami Tuhan. Nyanyi Hosana, Hosana, Hosana. Aku memujimu. Haleluya, haleluya. Aku menyembahmu. Hosana, Hosana. Aku memujimu. Haleluya, haleluya. Aku menyembah. Sejemput kita semua berdiri, nyanyi Hosana, Hosana. Kami memuji Engkau. Haleluya, haleluya. Aku menyembah. Nyanyi Hosana, Hosana, Hosana.
Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Mari nyanyikan bersama. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dinyanyi. Pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu
kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau baik. Bapak Abi Ratu Edo, mari ada di depan, berdoa membuka kebaktian kami. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur oleh penyertaan-Mu kami ada di tempat ini. Kami bersyukur dan berterima kasih Engkau izinkan kami semua hidup hari ini untuk menikmati berkatan sukacita damai sejahtera daripada-Mu Bapa. Saatnya kami akan masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Allah, kuduskan kami semua, berkati kami, biar puji-pujian kami, penyembahan kami, bahkan firman-Mu yang akan ditaburkan bagi kami, biar memuliakan nama-Mu Tuhan. Dengan demikian kami membuka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua yang percaya berkata, amin. Mari kami berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu boleh keluar dari tempat duduk kami masing-masing. Kami berikan salam satu dengan yang lain. Selamat hari Minggu. Selamat menyaksikan kebaikan Tuhan di hari-hari berikutnya, karena Tuhan menyediakan segala sesuatu. Amin. Kita nyanyi pujian ini. Tuhan sediakan. Penyedia yang terbaik bagi kami. Allah kita heran dan besar bagi kami. Di tiap langkahku tersedia petunjukku, di tiap jalanku tersedia kasih-Mu. Lewat suka dan duka, Kau sandaran bagiku. Lewat semua khawatirku, Engkau hari esokku. Tuhan sediakan lebih dari yang ku minta, Dia sempurna. Hari ini dan selamanya, lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya, tanda Dia sediakan. Tuhan sediakan yang terbaik bagiku, rancang yang indah. Hari ini dan selamanya, lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya, tanda Dia sediakan bagiku. Amin. Katakan dengan iman, di tiap langkahku tersedia petunjukku, di tiap jalanku tersedia kasih-Mu. Lewat suka dan duka, Engkau sandaran kami, Engkau sandaran bagiku. Amin. Lewat semua khawatirku, Engkau hari esokku. Tuhan sediakan lebih dari yang ku pinta, Dia sempurna. Hari ini dan selamanya, lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya, tanda Dia sediakan. Tuhan sediakan yang terbaik bagiku, rancangan indah. Hari ini dan selamanya, lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan
musik pemuji Tuhan. Dia Allah yang besar. Sama-sama. Yang sediakan lebih dari yang ku pinta, Dia sempurna Dengan iman hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya, tanda Dia sediakan. Tuhan sediakan yang terbaik bagiku, rancangan indah hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya, tanda Dia sediakan bagiku. berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Silakan duduk kembali. Kami akan memberikan persembahan kami yang pertama. Saya persilakan kepada pelayan-pelayan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sapa dalam nama anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa buat minggu yang baru ini Tuhan, bahwa kami percaya selama seminggu Engkau telah menuntun kami, dan pada hari ini Kau masih memberikan kami waktu Bapa. Kami boleh berada di Ka'bah-Mu memuji dan memuliakan Engkau. Kami percaya dan yakin Tuhan Engkau hadir di sini karena Engkau bertakhta di atas puji-pujian kami. Bapa, pada pagi hari ini kami akan memberikan persembahan kami. Ajar Bapa, ajar kami Bapa untuk kami memberikan yang terbaik daripada yang telah kami terima daripadamu, dan kami mengembalikan apa yang menjadi bagian yang harus kami kembalikan sesuai dengan firman-Mu pada Maliaki 3 ayat 10. Terima kasih Bapa, semua persembahan kami berkati Tuhan, biar dipakai untuk kelebaran kerajaan-Mu dan pelayanan gereja kami. Terima kasih Bapa, kami siap memberi yang terbaik. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Hanya Kau tempat ku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempat ku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa
syukurku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Dia tempat perlindungan kami. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sejemput kita semua berdiri bersama. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Sedalam ya Tuhan, Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dari kami. kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Sedalamnya, Kau pun tahu, kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. di dalam kesesakan kami, Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Dalam kemenangan kami, dalam kesesakan kami, Engkau Allah Immanuel yang terus menyertai kami dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan penyertaan Tuhan sempurna dalam setiap kehidupan kami. Bukti dari kesempurnaan penyertaan Tuhan, kami boleh hidup, bernafas, ada sampai saat ini. Terima kasih buat semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam bisnis kami, dalam toko kami, dalam pelayanan kami, dalam setiap kehidupan kami. Sekali lagi tidak ada yang bisa kami balas akan apa yang Engkau sudah kerjakan dalam hidup kami. Kami hanya datang hari ini sebagai bentuk ucapan terima kasih kami, ucapan syukur buat apa yang Engkau sudah kerjakan dalam hidup kami. Karena kami percaya ada kuasa dalam setiap pengucapan syukur kami. Dan Engkau mengerjakan banyak hal dalam setiap pengucapan syukur kami. Terima kasih kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau. Biar setiap pujian dan penyembahan kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan pada saat hati-Mu disenangkan, apapun pergumulan kami, beban kami, doa kami, tantangan yang kami hadapi, Engkau akan beri kami kekuatan baru,
Kau akan beri kami penghiburan baru. Kau akan beri kami jalan keluar yang datang daripada Engkau. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan. Tuhan Yesus memberkati agar Injil ini menghidupi setiap kami dan hidup dalam kehidupan kami ya Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Tolong agar setiap apa yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu berasal dan datang daripada Engkau. Jam pemberitaan firman Tuhan kami pertaruhkan dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Kasih tepuk tangan buat tim Praise and Worship. Terima kasih. Terima kasih. Silakan duduk. Bagaimana kabar Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Baik? Baik. Senyum dulu di samping kiri kanan. Senyum yang terbaik. Terima kasih buat kepercayaan kesekian kali untuk saya membagikan kebenaran firman Tuhan. Sudah selesai ya, jadi tenang-tenanglah saudara. Sudah selesai, tinggal tunggu waktu. Siapa yang terpilih, jadi damai-damai saja. Tenang, kita sudah doakan, kita sudah coblos, kita tunggu bulan depan ya saudara. Doa banyak. Doa banyak, karena ini sudah selesai berarti kalau yang masih bertengkar ya sudah tenang. Santai, di bawah santai. Supaya semua didoakan dengan baik dan Tuhan pilih pemimpin, bukan kita, ada amin. Supaya Tuhan pilih pemimpin yang mengasihi bangsa kita dan mau membawa perubahan buat bangsa kita. Masih tentang Injil, saya mau berbagi karena banyak hal yang Injil ajarkan kepada kita. Dan kita tahu bahwa Injil itu Kristus itu sendiri ya. Jadi memang harus yang dibicarakan lebih banyak Kristusnya ketimbang yang lain-lainnya. Harus lebih banyak bicara tentang Kristus. Jadi Injil itu tentang Yesus, tentang ajaran Yesus, kehendak Yesus, hati Yesus, pikiran Yesus, dan semua hal tentang Yesus. Nah itu yang harus kita bicarakan dalam setiap kehidupan kita. Nah secara praktis, saya duduk dan saya renungkan, makin kesini kok makin sepertinya kekristenan jadi sulit untuk dilakukan begitu. Karena apa yang dikhotbahkan atau Injil yang menurut kita itu membuat kita menjadi seperti kita kembali lagi di perjanjian lama. Bukan berarti perjanjian lama tidak penting, bukan. Sesulit di perjanjian lama. Sehingga tanpa kita sadari, perjanjian lama itu konsep besarnya adalah setiap tahun kita bawa korban. Ini contoh mengenai korban ya. Setiap tahun kita bawa korban untuk pengampunan dosa. Ada domba, ada burung merpati dan lain sebagainya. Sesuai kesanggupan masing-masing. Supaya dosa 1 tahun itu diampuni. Nah tanpa kita sadari kita mulai kembali lagi nih ke sana. Oh saya buat banyak ini supaya dosa saya diampuni. Oh saya melayani supaya dosa saya diampuni. Nah pengajaran-pengajaran ini mulai banyak datang. Oh saya memberi banyak supaya saya diampuni. Tidak. Kita memberi, kita melayani karena pengampunan sudah terjadi dalam hidup kita. Ada amin. Tapi tanpa kita sadari banyak pengajaran mulai arah-arah ke sini nih. Nah ini bukan Injil saudara. Jadi makin kesini juga makin banyak pengajaran kita hidup di media sosial yang satu baklai dengan satu perdebatkan satu dengan satu. Saya mau kasih saudara ini. Ini yang saya dapat dalam hidup saya. Begini saudara, makin kesini kita bingung mana pengajaran yang betul, mana pendeta yang betul dan mana tidak, mana gereja yang betul dan mana tidak. Karena satu gereja anggap dia paling betul dari gereja yang lain, satu organisasi rasa dia lebih betul dari organisasi yang lain, lebih benar dari yang lain. Saya mau bawa kita begini. Kembali patokannya cuma satu, Kristus. Ada amin? Ada amin? Jadi kalau bingung-bingung dalam kehidupan kita karena terlalu banyak nonton media sosial yang buat kita bingung pengajaran, saya mau kasih satu patokan saja dalam hidup. Kristus. Karena Kristus itu Injil. Jadi kalau baca Alkitab, lihat saja apa yang Kristus buat. Lihat saja apa yang Kristus mau kita kerjakan. Daripada kita bingung-bingung harus pikir yang terlalu susah. Oh iya ya benar begini, oh iya ya benar begini. Padahal mengenai Kristus itu ulang-ulang saya bilang bahwa itu hubungan kita personal kita dengan Tuhan, begitu ya. Jadi alami Tuhan itu lebih penting dari pengetahuan kita tentang teologi. Ada amin? Ada amin? Hubungan kita ini secara pribadi dengan Tuhan lebih penting dari teologi. Minta maaf, karena kekristenan itu bukan bicara mengenai teologi saja. Tapi kekristenan itu bicara mengenai hubungan saya, Bapak, Ibu dengan Tuhan secara personal. Sehingga apa yang Tuhan mau kita kerjakan dalam hidup kita tahu dalam hubungan personal. Dalam kehidupan kita secara pribadi dengan Tuhan. Nah, secara praktis banyak hal yang Yesus ajarkan di dalam Alkitab.
banyak Injil Kristus yang dia ajarkan kepada kita. Kalau kita mau khotbahkan tidak akan habis-habis. Kalau mau dapat rema tidak akan habis-habis mengenai Injil. Tapi hari ini saya mau bawa mengenai hal yang mungkin kita sudah dikhotbahkan berulang-ulang. Tapi saya dapat sedikit sesuatu yang berbeda. Dan saya mau bagi buat setiap kita. Ada banyak hal-hal yang Yesus ajarkan. Tapi saya masuk bagian pertama. 742. Iman dalam beriman. Bagian pertama, Injil mengajarkan tentang beriman. Saya kasih bagian kecilnya adalah iman dalam bentuk permohonan. Apa sih bentuk iman? Nanti saudara pasti sudah dengar banyak mengenai iman ya. Tapi saya mau bawa sedikit sesuatu yang berbeda. Yesus mengajar mengikuti kehendaknya, bukan kehendak kita. Jadi iman itu adalah kehendak Bapa, jadi kehendak kita. Ada amin? Jadi sekali lagi, iman itu kehendak Bapa, jadi kehendak kita. Makanya puasa tujuannya supaya kehendak kita, daging kita, itu dikurangi, dihilangkan lah begitu ya. Supaya keinginan, hati Tuhan, kehendak Tuhan, jadi kehendak kita. Nah waktu kehendak Bapa, kehendak Kristus, jadi kehendak kita, itulah iman. Iman itu kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kita yang terjadi. Makanya harusnya ending dari pergumulan kami, ending dari doa kami adalah biar kehendak Tuhan yang jadi. Nah itu iman. Makanya waktu Yesus berdoa sebelum dia diserahkan, kemudian dia bilang, kalau bisa cawan ini lalu. Tapi terakhir dia bilang, bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Nah saya mau bawa ini, tadi saya kasih dalam kurung kecil adalah, iman itu adalah permohonan. Bentuk dari iman yang selama ini kita berpikir bentuk iman itu adalah waktu orang punya gereja besar, jemaat banyak, oh berarti dia imannya luar biasa. Nah kita punya konsep iman itu bentuknya seperti itu. Imannya itu bentuk adalah kuantitas, begitu. Dan kita lupa bahwa iman itu bukan bentuknya kuantitas saja, tapi kualitas. Ada amin? Nah banyak kali kita punya pemahaman bahwa keluarga ini diberkati, oh berarti imannya mantap nih. Ternyata saya makin baca Alkitab, saya semakin selidiki Alkitab, iman tidak ada sangkut paut dengan bentuk luar kita. Ada amin? Makanya Alkitab bilang dia selidiki kedalaman hati kita, bukan luar kita. Manusia menilai luar kita, tapi Tuhan melihat hati kita. Nah iman ini bukan bentuk luar, ternyata iman ini bentuk dalam kita. Kita masuk pelan-pelan, Lukas pasal 5 ayat 12 sampai 14. Saya baca Alkitab ulang-ulang, ini kejadian yang unik menurut saya, yang jarang dapat di dalam Alkitab, begitu. Saya baca, pada suatu kali, Yesus berada dalam sebuah kota, di situ ada seorang yang penuh kusta. Perhatikan baik-baik, catatan saja, di dalam perjanjian lama dijelaskan orang-orang seperti ini, mereka punya tempat khusus. Mereka tidak boleh ketemu orang-orang yang sehat. Mereka yang sakit kusta tidak boleh ketemu orang-orang yang sehat. Orang-orang yang bersentuhan dengan mereka itu najis. Dan ada peraturan dalam perjanjian lama, mereka harus basuh diri mereka berapa kali, mereka harus mandi berapa kali, kemudian mereka harus tunggu berapa hari, baru mereka jadi tahir kembali. Nah, orang kusta punya tempat, tidak harus ada di situ. Saya kasih tahu ini supaya kita mulai punya bayangan bahwa berarti dia ambil resiko besar untuk ada di tempat ini. Dia ambil resiko besar untuk ada di tempat orang sehat. Dilempari dengan batu atau diusir. Itu resikonya orang kusta. Tapi perhatikan baik-baik. Kulitnya boleh kusta, tapi ternyata imannya tidak kusta begitu ya. Kita lihat. Ketika ia melihat Yesus, pertama, ini yang saya mau bawa pertama. Tersungkurlah ia dan memohon. Ini bentuk iman. Ternyata bentuk iman kita tuh bukan mengenai kita super power kemudian bisa pindahkan gunung saja. Tapi bentuk iman itu adalah dalamnya kita, bentuk dalam bukan bentuk luar. Bentuk luar mungkin kita lihat, oh orang berhasil berarti dia punya iman luar biasa. Belum tentu saudara. Ini orang datang bentuk luarnya tersungkur. Bentuk luarnya memohon. Makanya Paulus bilang di dalam kelemahankulah kuasamu jadi sempurna. Inilah iman. Jadi iman itu terkadang kita lihat bentuk luarnya, ini orang lemah nih. Ini gereja lemah nih. Ini gereja tidak bisa apa-apa. Belum tentu saudara. Karena iman itu bukan bentuk luar.
iman itu bentuk dalam kita. Bentuk luar terkadang kita lemah, bentuk luar terkadang kita tersungkur, bentuk luar terkadang kita memohon, bentuk luar terkadang kita tidak diberkati secara finance. Tapi ingat baik-baik, iman tidak dipengaruhi oleh luar kita. Ada amin. Makanya iman itu apa yang kita belum lihat tapi kita percaya. Ada amin Bapak Ibu. Nah, kenapa saya ngomong ini? Karena banyak kali kita menilai iman seseorang dari bentuk luarnya. Dan waktu kita menilai seseorang dari bentuk luarnya karena imannya, akhirnya muncullah yang berikut adalah tidak menghargai dan tidak menghormati orang lain karena kita anggap remeh dia. Dia tidak punya iman nih. Dia sudah pelayanan begini lama dan dia tidak punya iman dan lain sebagainya. Ternyata waktu saya baca ini, sikap iman pertama itu adalah dia harus tersungkur dan memohon. Sepertinya lemah, sepertinya tidak kuat. Tapi orang ini punya iman luar biasa. Nanti kita baca selanjutnya. Ini bukti bahwa dia punya iman. Tuhan, jika Tuhan mau, jika Yesus mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Kenapa saya bilang ini orang punya iman? Saya yakin dia tidak tiba-tiba percaya Yesus nih. Yesus ulang-ulang buat KKR, ini orang kusta, kemungkinan besar berusaha untuk menghadiri KKR itu. Entah sudah berapa banyak kali dia mengikuti KKR yang Yesus lakukan, tapi momen ini dia memberanikan diri untuk datang. Nah itu tindakan iman dari resiko-resiko yang tadi saya sudah kasih tahu. Dia akan dilempari dengan batu, dia tidak akan diterima, dia akan diusir, tapi dia tetap toh datang. Saya yakin bahwa percayanya dia, imannya dia tidak datang tiba-tiba. Dia pasti sudah mengikuti beberapa KKR yang Yesus lakukan. Dia sudah lihat Yesus menyembuhkan orang buta. Dia sudah lihat mungkin Yesus menyembuhkan orang yang tuli. Dia sudah lihat banyak mujizat yang Yesus lakukan. Dan dia belajar banyak daripada KKR Kristus. Kenapa dia belajar banyak? Karena iman tidak timbul tiba-tiba. Ada amin? Ada amin. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan. Nah kalau dia tidak dengar firman, dia tidak dengar Yesus yang sumber Injil itu, entah berapa banyak kali, maka iman tidak akan timbul. Nah bukti iman timbul dari perkataannya di dalam permohonannya. Imannya bisa dilihat dari bertelutnya, kita bisa lihat imannya dia. Imannya bisa dilihat dari apa yang dia ucapkan kepada Kristus. Tuhan, kalau Tuhan mau. Ini kan orang beriman saudara. Kalau Tuhan tidak mau, saya tetap percaya Engkau Tuhan. Saudara masih ingat Sadrak, Mesak, Abednego? Tuhan mau tolong kita atau Tuhan tidak tolong kita, kita tetap percaya Engkau Tuhan juru selamat dalam hidup kita. Nah itu iman. Nah ini orang lumpuh. Dia datang kepada Kristus, dia omong yang mirip-mirip. Tuhan, jika Tuhan mau. Kan biasa dalam doa kita tuntut maunya kita jadi maunya Tuhan. Nah ini orang kasih pelajaran luar biasa, orang kusta nih saudara. Dia kasih pelajaran luar biasa buat setiap kita bahwa dalam doa, dalam permohonan dan mengenai iman bukan bentuk luar. Walaupun dia bertelut bukan berarti dia tidak punya iman. Walaupun dia memohon bukan berarti dia tidak punya iman. Iman itu mengenai bentuk percaya kita kepada Kristus dengan tidak peduli bentuk luar kita. Ada amin. Saudara coba duduk dan renungkan berapa kali kita dalam doa berdoa kemudian Tuhan kalau bukan biarlah kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak kita. Jarang kan? Kita kalau doa buat pekerjaan tuh tok kita begitu. Tuhan saya mau pekerjaan. Saya sudah berdoa sekian lama tahun, Tuhan harus jawab supaya saya dapat pekerjaan. Jarang di ending dari doa kita bilang, tapi kalau memang Tuhan belum mau tahun ini ya terserah Tuhan. Jarang begitu ya. Padahal itu perkataan yang menunjukkan bahwa itu iman kita. Iman kita tuh bukan hanya menunjukkan apa yang kita perkatakan saja begitu. Tapi iman itu mengenai betul-betul kita percaya di saat kita tidak percaya. Kita tidak khawatir di saat harusnya kita khawatir, kita tetap percaya kepada Tuhan. Nah dia bilang bahwa, saya baca sekali lagi. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota, di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu, perhatikan baik-baik. Lalu, setiap tindakan Yesus itu punya nilai luar biasa, saudara. Yesus mengulurkan, ini kusta nih. Sama dengan saudara dan saya, ini kita semua ini datang dari punya pelanggaran, dosa, masa lalu yang tidak benar, saudara. Dan orang kusta ini mewakili kita.
dia datang dan dia percaya dan dia memohon sebagai bentuk iman, dia tersungkur sebagai bentuk imannya kepada Kristus, yang bagi orang lain mungkin dia kusta, dia tidak berdaya, dia sakit penyakit, dia tidak punya iman, dia hanya bisa memohon. Tapi ternyata Yesus lihat sisi iman dari sisi yang berbeda. Bukan masalah bentuk luar, tapi bentuk dalam. Dia punya iman yang luar biasa, yang benar kepada Kristus. Kemudian lalu Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu. Kusta nih, yang bersentuhan menjadi tidak tahir. Dan Yesus mengulurkan tangan untuk menjamah dia. Kemudian dan berkata, ini yang saya paling suka. Ini yang paling saya suka. Aku mau. Waktu saya baca ayat ini, saudara, saya mau coba gambarkan supaya kita lebih dapat. Ini orang kusta, orang berdosa, yang dianggap berdosa, yang dianggap tidak layak. Dia bilang kepada Yesus, kalau kau mau. Dan momen itu Yesus mengulurkan tangan dan Yesus bilang, aku mau. Kalau saya aplikasikan di anak muda mungkin lebih masuk, sudah lebih gampang. Saya pikir-pikir mengenai kalau orang ini kemana begitu ya. Kalau anak-anak muda, kalau mereka kata cinta kemudian dibalas, beta jumau deng lu. Dia pulang dia tidak akan tidur satu malam. Karena itu cintanya dia yang dibalas. Orang kusta ini datang, dia bilang, Tuhan kalau engkau mau, sebagai bentuk iman dia bagi orang lain, itu mungkin sekedar bentuk tersungkur dia, bentuk permohonan dia, dan tidak ada unsur iman. Dan kita lupa, ada unsur iman karena kita harus baca selanjutnya. Orang yang punya iman luar biasa, dia selalu serahkan segala sesuatu untuk jadi maunya Tuhan, bukan maunya saya. Nah ini yang tadi saya bilang di awal, iman itu kehendak Bapa jadi kehendak saya, bukan kehendak saya jadi kehendak Bapa. Jadi kalau itu bukan kehendak Bapa, saudara mau imani sampai berapa puluh tahun pun tidak akan terjadi. Karena yang terjadi harus kehendak Bapa dalam kehendak saudara. Ada amin? Kasih tepuk tangan silakan. Nah banyak kali kita tuntut kehendak kita dan kita bilang, saya beriman, saya beriman, saya beriman. Cek iman kita dulu, sesuai kehendak Tuhan atau tidak sesuai kehendak Tuhan. Dan waktu bilang saya beriman, 5 tahun kemudian tidak terjadi, kita ketinggal Tuhan dan bilang Tuhan jahat, dia tidak jawab doa kita, saya tidak mau jadi Kristen. Cek imannya dulu, kehendak kita jadi kehendak Tuhan atau kehendak Tuhan jadi kehendak kita. Makanya orang kusta, dia kusta secara bentuk luar, tapi bentuk dalamnya dia punya iman luar biasa. Dia bilang saya sudah kusta nih, saya mau serahkan buat Tuhan. Jadi maunya Tuhan, Tuhan mau ke mana, terserah Tuhan. Nah, kita kan sering tawarkan, Tuhan kalau mau jadi seperti yang saya mau ya Tuhan. Tidak bisa, belum tentu maunya kita itu adalah maunya Tuhan. Tapi kenapa saya bilang ini hal yang unik? Kenapa saya bilang orang kusta ini punya iman yang kuat? Karena dia tahu maunya Tuhan. Kenapa saya bilang dia tahu maunya Tuhan? Karena dia bilang, Tuhan kalau kau mau, dia tahu persis dengan iman bahwa apa yang dia mau itu memang Yesus mau untuk kerjakan dalam hidup kita. Yesus mau dia disembuhkan, Yesus mau untuk melakukan mujizat, Yesus mau untuk yang kusta tidak jadi kusta. Itu rancangan Tuhan buat hidup saudara dan saya. Dia tidak pernah rancangkan kecelakaan dalam hidup kita. Nah orang ini berarti dia ikut KKR Yesus sekian banyak kali sehingga buat dia sadar bahwa disembuhkan, hidup disembuhkan adalah maunya Tuhan. Kemudian dia datang, Tuhan kalau Tuhan mau. Dan lebih indahnya lagi, Tuhan jawab, saya mau. Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga, lenyaplah penyakit kustanya. Ada beberapa rumus dalam jawaban Tuhan yang biasa dikhotbahkan. Iya, nanti, dan tidak dijawab. Tapi waktu saya baca ini, ternyata orang yang punya iman yang sesuai dengan maunya Tuhan, Tuhan jawab seketika. Rumusnya cuma satu.
Kalau saudara ikut maunya Tuhan jadi mau saudara, seketika itu pun Tuhan jawab. Jadi kalau sudah doa 1 tahun, 6 bulan Tuhan belum jawab, cek iman kita, cek maunya kita atau maunya Tuhan. Karena banyak kali maunya manusia ini kan beda dengan maunya Tuhan. Dan kalau maunya kita dicukupkan, kita maunya yang lain lagi. Berdoa mau rumah, Tuhan kasih rumah. Berdoa lagi, mau iPhone 15. Berdoa lagi, mau ini, mau itu, mau itu. Makanya kita butuh maunya Tuhan. Karena maunya Tuhan itu paling yang terbaik dalam hidup kita. Nah, sekali lagi, dia boleh bentuk luarnya kusta, tapi bentuk imannya luar biasa. Seketika itu pun, kalau kita ikut maunya Tuhan, beriman kepada maunya Tuhan, seketika itu pun Tuhan jawab. Sangat gampang untuk Tuhan melakukan mujizat, sangat gampang untuk dia menyembuhkan saudara, sangat gampang untuk dia memberkati kehidupan saudara, sangat gampang untuk dia menjaga dan melindungi saudara, sangat amat gampang. Tapi Tuhan tidak punya masalah di yang gampangnya, karena dia gampang lakukan segala sesuatu. Yang sulitnya adalah membuat kita percaya di saat kita tidak mampu untuk percaya. Jadi, ternyata iman itu bukan hanya dalam bentuk saya percaya dan kelihatan seperti saya percaya. Sedangkan yang kelihatan terkadang membuat kita kurang percaya. Makanya iman itu mengenai apa yang tidak kelihatan. Jadi kelihatan beriman saja tidak cukup. Kelihatan saya melakukan hal-hal besar saja tidak cukup. Ternyata bentuk iman bukan mengenai bentuk luar. Karena bentuk luar, Sadrak, Mesak, Abednego, bentuk luar saudara bisa tahu. Harusnya mereka tidak percaya. Kalau mereka berpegang pada bentuk luar, mereka tidak akan punya bentuk dalam iman mereka yang kuat. Kalau bentuk luar, Daud masih sangat mudah untuk dipercayakan, saudara. Dalam bentuk luar, Abraham tidak layak untuk disebut bapak orang percaya, saudara. Saudara baca kisah Abraham. Ternyata iman itu bisa dalam bentuk permohonan. Jadi orang yang memohon bukan tanda dia lemah. Ternyata orang yang memohon dengan percaya itulah iman. Jadi iman itu kata kuncinya dipercaya kepada Kristus. Bukan percaya akan maunya kita, bukan percaya akan kehendak kita, bukan percaya akan titel kita, bukan percaya akan apa lagi? Kesuksesan kita. Iman itu percaya akan kehendak dan maunya Tuhan. Jadi kehendak dan maunya kita. Itu iman. Matius pasal 26 ayat 33, saudara perhatikan baik-baik. Yang kelihatannya beriman, belum tentu imannya benar. Saudara tahu kisah ini, tapi saya hanya ambil ayat 33. Setelah Yesus bilang bahwa dia akan diserahkan, akan disalibkan. Saudara tahu ini murid yang paling omong banyak nih, paling kelihatan beriman nih. Dia bilang begini, Petrus menjawab Yesus. Yesus dijawab. Ini Petrus luar biasa. Petrus menjawab Yesus. Padahal itu bukan pertanyaan, saudara. Itu pernyataan dari Yesus kepada mereka. Imanmu akan tergoncang. Itu bukan pertanyaan yang Petrus harus jawab. Itu pernyataan yang Yesus berikan kepada mereka. Tapi toh Petrus jawab. Orang yang rasa paling beriman nih hati-hati, saudara. Cek iman kita. Biarpun mereka semua tak goyang, orang gue mau bilang, terguncang imannya karena Yesus, karena engkau, aku sekali-kali tidak. Saya paling beriman, saya gembala paling beriman, saya hamba Tuhan paling beriman, gereja saya paling beriman. Hati-hati. Hati-hati. Makanya harus cek iman kita. Cek iman kita, cek kehendak Tuhan, cek maunya Tuhan, cek visinya Tuhan buat hidup kita, cek kehendaknya Tuhan buat hidup kita. Iman kita sesuai kehendak Tuhan, mau Tuhan, visi yang Tuhan berikan atau bukan. Petrus mewakili banyak orang Kristen akhir-akhir ini. Yang rasa dia paling beriman, yang rasa dia paling benar, yang rasa dia paling bela Kristus. Minta maaf, hati-hati, hati-hati. Jangan sampai penyangkalan akan datang dalam setiap kehidupan kita. Dan saudara tahu, kisah selanjutnya Petrus menyangkal Yesus. Bukan hanya menyangkal, lari ke tinggal Kristus. Tadi orang yang paling beriman, tadi orang yang memperkatakan dari bentuk mulutnya, bentuk luarnya, dan diikuti oleh murid-muridnya. Betul ya Petrus omong ya, betul ya itu pendeta omong ya, betul ya itu hamba Tuhan omong ya, kita ikut dia.
Semua ikut dia. Kan omong kalau saudara baca selanjutnya, murid-murid yang lain omong sama seperti Petrus. Ya betul Tuhan, kita tidak akan pergi kemana-mana. Semua bangun lari. Ikut Tuhan tidak ada yang kuat. Ada amin. Betul tidak? Kita kuat nih karena Tuhan yang beri kekuatan. Ada amin. Jadi kalau melayani Tuhan jangan sok kuat. Karena yang beri kekuatan Tuhan. Yang beri hikmat Tuhan. Yang beri pengetahuan Tuhan. Yang beri rema luar biasa Tuhan. Yang beri berkat Tuhan saja. Tidak ada lain, tidak ada bukan. Artinya apa? Apa yang ibu sombongkan lihat iman? Di dalam iman itu tidak ada kesombongan. Iman itu kan ketergantungan kita dengan Tuhan. Bagaimana saya hidup bergantung dengan seseorang, kemudian kita sombong dengan ketergantungan kita? Tidak bisa. Saya tidak bisa sombong dengan apa yang saya khotbahkan, karena semua Tuhan yang kasih. Ada amin. Kita sukses, kita sombong. Kita nih, minta maaf, kita nih kan dicangkokkan. Kapan dia mau lepas dan anugerah dan kasih karunia-Nya selesai buat kita, dia cabut. Jadi tidak ada kebanggaan buat kita untuk menyombongkan diri karena teologi kita, karena hikmat kita, karena pengetahuan kita, dan kita rasa kita paling benar, orang lain paling salah, kita paling beriman, orang lain paling tidak beriman. Iman itu tidak punya nilai menghakimi, tidak ada. Tidak ada sama sekali. Tidak ada satu orang punya iman besar kemudian yang menghakimi mereka yang tidak punya iman besar. Tidak ada, saudara. Bukan Injil yang benar yang mengajarkan itu. Saya bisa nangis tapi dalam percaya saya, itu iman. Saya bisa minta tolong Tuhan dalam percaya saya. Saya bisa bersedih dalam percaya saya. Bentuk luar bisa bersedih, tapi bentuk dalam saya tetap percaya Engkau Tuhan dan Juru Selamat. Bentuk luar saya menderita Tuhan, saya pikul salib Tuhan, tapi bentuk dalam saya punya kekuatan yang luar biasa untuk mengalahkan iblis. Makanya Alkitab bilang, tadi saya bilang 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 10, saudara nanti baca. Pada poinnya adalah di situ dikatakan bahwa kuasa Tuhan jadi sempurna dalam kelemahan kita. Jadi kuasa Tuhan tidak bisa jadi sempurna dalam kekuatan saudara. Kuasa Tuhan tidak bisa jadi sempurna waktu kita rasa kita paling benar. Kuasa Tuhan tidak bisa sempurna waktu kita rasa kita paling orang benar, orang beriman. Kuasa Tuhan bersempurna dalam hidup kita waktu kita bilang, Tuhan ini saya tidak bisa apa-apa tanpa Engkau. Itulah kuasa Tuhan sempurna dalam hidup kita. Kuasa Tuhan tidak bisa sempurna waktu saya bergantung pada skill khotbah saya, skill main musik saya, tidak akan sempurna. Nah, kalau kuasa Tuhan tidak bisa sempurna dalam kekuatan kita, apa yang kita mau sombongkan? Harta kita mau sombongkan, kedudukan kita mau sombongkan, nama besar kita mau sombongkan. Waktu saudara sombongkan, di saat itulah kuasa Tuhan tidak sempurna dalam hidup kita. Mau seberapa hebat pun kita dalam berkhotbah, mau seberapa hebat pun kita dalam main musik, kuasa Tuhan tidak sempurna di dalam kesombongan kita. Jadi iman itu bukan mengenai bentuk luar, tapi mengenai bentuk dalam kita. Dalam kesedihan pun, saya tetap percaya itulah iman. Saya kasih contoh lagi. Minta tolong Yohanes pasal 11. Saya baca mulai ayat 1 kalau tidak salah. Yohanes pasal 11. Oke, saudara tahu kisah ini. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Ayat berikut. Maria ialah perempuan, dia terangkan jelas di sini. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Saya suka baca Yohanes karena Yohanes itu punya tulisan sedikit berbeda dengan Matius, Markus dan Lukas. Dia lebih arah ke kealahannya Yesus begitu. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit. Mereka kirim kabar nih. Kalau saya bisa aplikasikan, ini doa Maria dan Marta.
yang disend buat Kristus. Supaya Kristus baca WA mereka. Supaya Kristus baca SMS mereka. Supaya Kristus baca apa yang mereka. Jadi mereka kirim. Maria dan Marta ternyata kasih kabar buat Yesus bahwa Lazarus, saudara mereka, meninggal nih. Orang yang kau kasihi meninggal. Ayat berikut, sudah ya. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Yesus berkata kepada siapa? Pengirim berita? Bukan, kepada orang-orang yang bersama dia saat itu. Dia bilang, jadi dia pengirim pesan, memberi pesan bahwa yang kau kasihi meninggal. Setelah Yesus mendengar kabar itu, Yesus perkatakannya bukan kepada pengirim pesan, tapi kepada orang-orang yang ada di situ. Dia bilang begini, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, Yesus, penyakit itu tidak akan membawa kematian. WA kurang jelas kah? Maria Marta kirim WA jelas, meninggal. Anak zaman sekarang bilang meninggal. Coba kita baca ulang lagi dari yang tadi coba. Jangan sampai saya yang salah. Oh sakit. Kita baca ulang dulu supaya jangan salah. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasih sakit. Fix ya, saya kasih clear. Nanti orang pakai khotbah lagi bilang, ini subahal. Karena ini online ya, nanti banyak yang pakai nih. Saya suka kasih jelas ya, sakit bukan mati. Kemudian, ketika Yesus mendengar kabar bahwa Lazarus sakit, dia bilang begini, aku berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan, kita lihat berikut ya, apa yang Yesus omong betul ke sana. Secara bentuk luar, apa yang Yesus omong tidak betul. Jangan cut ini video, saya masih lanjut. Ayat berikut. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Ayat berikut. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. On time-nya Kristus adalah keterlambatan saudara. Yesus on time sangat. Tapi bagi kita, jawaban on time-nya Tuhan, keterlambatan buat kita. Saudara ulang-ulang kan dalam doa, berdoa minta Tuhan jawab, seakan-akan Tuhan tidak on time jawab. Padahal tidak on time-nya kita, itu on time-nya Tuhan. Bukan tidak tepat waktunya jawaban Tuhan buat kita, itu tepat waktunya Tuhan dalam jawaban doa saudara. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ayat berikut. Tetapi sesudah itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Ayat berikut. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ada yang mau lempar lu di sana. Jangan balik lagi di sana. Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempar engkau, masih maukah engkau kembali ke... Saudara masih lihat ada kata kunci, orang yang kau kasihi. Kalau Yesus kasihi dia, minta maaf. Kalau Yesus kasihi saudara, jangankan batu, api pun dia lewati buat saudara. Jangankan batu, salib pun dia lewati buat saudara. Jangankan batu, mahkota duri pun dia lewati untuk saudara. Saudara mulai dapat rasakan kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Jangankan batu. Jangankan batu. Dia bilang, karena dia orang yang aku kasihi, jangankan batu, saya akan tetap pergi kepada Maria, saya akan tetap pergi kepada Marta, saya akan tetap pergi kepada Lazarus, orang-orang yang aku kasihi. Apapun resiko yang harus saya alami. Karena dia akan alami salib, batu tok. Salib dia akan lewati, cuman batu, kerikil-kerikil, dia akan lewati saudara. Kemudian ayat berikut. Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Ayat berikut. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya tidak terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Ayat berikut. Demikianlah perkataan Yesus dan sesudah itu Yesus berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Tuhan kalau kasihi kita tuh bangun tidur pun dia kasih bangun. Waktu saya baca saya bilang Tuhan ini luar biasa saudara.
Walaupun nanti konteksnya kembali maksud Kristus itu dia mati begitu ya. Tapi dalam dunianya Yesus, mati itu tidur. Bukan selamanya, karena dia akan bangun lagi. Ayat berikut. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, ini kan yang dimengerti oleh manusia. Kalau tidur, nanti dia bangun sendiri Tuhan. Entah jam berapa terserah dia. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Ayat berikut. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Ayat berikut. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Kabar datang, Lazarus masih sakit. Tapi tidak ada kabar sesudah itu, Yesus tunda 2 hari. Dan Yesus karena dia maha tahu, dia bilang Lazarus sudah mati gara-gara kita kasih tinggal dia 2 hari tadi. Saudara dapat sesuatu? Terkadang Tuhan sengaja biarkan usaha kita mati, sengaja biarkan bisnis kita mati, sengaja biarkan apalagi hubungan kita mati. Dia sengaja. Karena sebentar lagi orang yang punya iman luar biasa, dia mungkin bisa mati seketika, usaha, bisnis, pekerjaan, hubungan. Tapi hanya seketika. Supaya dia tahu bahwa yang memberi kehidupan cuma satu. Kristus bukan pekerjaan. Kristus bukan usaha. Kristus bukan bisnis. Kristus bukan pelayanan. Supaya kita jadi tahu kita tidak hidup dalam zona nyaman kita. Dia kasih tinggal kita 2 hari. Makanya terkadang saudara rasa, Tuhan kok seperti jauh ya. Ya dia sengaja. Dia sengaja supaya apa? Supaya saudara bergantung kepada dia. Beriman kepada dia. Berharap kepada dia. Ayat berikut. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Yesus mengucap syukur buat 2 hari yang dia tidak hadir. Kalau Maria dan Marta mungkin tahu Yesus sengaja, mungkin dosa sedikit marah juga. Bilang kau kasihi dia. Tuhan bilang engkau mengasihi saya. Kenapa engkau kasih sengaja tinggal 2 hari? Tuhan bilang engkau mengasihi saya. Kenapa tidak kasih saya pekerjaan? Tuhan kenapa bilang engkau mengasihi saya? Kenapa engkau tidak memperbaiki hubungan saya yang rusak? Tuhan bilang engkau mengasihi saya. Kenapa engkau tidak memberkati pelayanan saya? Minta maaf, Tuhan sengaja. Supaya iman saudara bertumbuh. Kesengajaan Tuhan buat iman kita bertumbuh terus menerus. Tetapi syukurlah aku Yesus tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikianlah lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya di saat tidak bisa percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Jawaban Tuhan on the way. Lagi dalam perjalanan. Jadi on the way-nya Tuhan betul-betul on the way. Kalau Tuhan bilang lagi dalam perjalanan, dia memang dalam perjalanan. Kalau anak-anak muda bilang sekarang saya on the way, dia lagi di dapur, dia lagi di kamar mandi, dia lagi di ruang tidur, tapi dia bilang on the way. Kristus punya dalam perjalanan, yes dalam perjalanan. Tugas saudara dan saya apa? Tetap percaya di saat tidak harus percaya. Jadi kalau saudara mulai ragu, mulai membayangkan, oh Tuhan sampai Konino nih, sedikit dia sampai naik Koten, dia naik sedikit di Epura, ketemu saya di Sukumana. Coba mulai bayangkan perjalanan Tuhan, dia lagi menuju nih saudara, on the way. Banyak kali kita nih, Tuhan sudah on the way, kita yang tidak percaya. Tapi ini saya jelaskan, saya baru masuk di intinya, 8:15. Ayat berikut. Lalu Thomas, memang Thomas betul-betul. Yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain. Thomas ini sarkastis dia, bahasanya suka sarkastis. Dia bilang, Yesus mari kita sama-sama kopi mati dengan Lazarus. Ini kan sarkastis saudara. So mari kita sama-sama piko susah sama-sama dengan dia. Nah Yesus ini kenal murid-muridnya. Thomas bilang, yaitu murid-murid yang lain. Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia, Lazarus. Atau mungkin dalam konteks ini karena kata dia itu huruf besar, mati bersama-sama Kristus. Kristus bilang Lazarus mati, mari kita pergi kasih bangun dia. Thomas sarkastis, dia bilang mari kita pergi mati bersama-sama Kristus atau mati bersama-sama Lazarus. Waktu saya baca ini, saya bilang ternyata Thomas ini masih hidup sampai sekarang. Masih hidup sampai sekarang. Waktu saudara butuh orang menguatkan saudara, Thomas datang. Sudah tahu saya beriman.
Sudah tahu saya jadi Kristen, lu berdoa 5 tahun Tuhan sana jawab-jawab, buat apa beriman? Nah ini Thomas sampai sekarang ada. Orang lagi butuh dikuatkan imannya, kita datang gosip orang. Giliran orang punya iman, dia diberkati, kita juga gosip orang. Nah ini Thomas ada sampai sekarang. Orang lagi butuh kekuatan, supaya, ini kita mau doakan orang, supaya dia disembuhkan. Kita mengeluarkan kata yang tidak membangun iman kita. Ayat berikut. Tidak ada komen dari Yesus ya. Tidak ada ya. Yesus tidak komen Thomas. Tidak ada. Jadi minta maaf. Kalau ada orang-orang Thomas seperti Thomas di media sosial, jangan komen. Oke? Ada amin? Jangan komen orang-orang. Kalau dia tetangga saudara, tak usah komen. Alkitab tulis, jangan layani orang bodoh. Kan Alkitab tulis jelas. Nah Yesus, tidak ada perkataan ayat selanjutnya bilang, Yesus sudah Thomas, lu ini ajar ulang-ulang sudah mengerti. Tidak ada. Dia lanjut, fokus kepada tujuannya. Tujuannya adalah, maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus, langsung cerita dia tiba, begitu ya. Tidak ada komen Thomas. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus setelah 4 hari berbaring di dalam kubur. 4 hari mati, masih ada harapan? Minta maaf orang-orang tua kalau ada di tempat ini. Biasa dalam keluarga tuh ada satu anak yang paling nakal. Minta maaf orang tua, tapi jangan pernah mengeluarkan kata seperti Thomas. Jangan pernah mengeluarkan kata bilang, lihat ini anak, dia masa depan sudah ada model begini. 4 hari ada pengharapan buat ini anak yang nakal. 4 hari mati, sepertinya tidak ada punya pengharapan buat ini anak. Bodoh setengah mati. Dia punya masa depan mau jadi apa nih? Dia pasti tidak punya masa depan. Minta maaf, masa depan bukan orang tua yang atur. Masa depan Tuhan yang tentukan. Nah kalau bukan orang tua yang atur, tugas apa kita bentuk masa depan orang lain? Ada amin. Saya omong ini, saya pantas omong, saya punya anak 3 saudara. Dan nanti orang bilang, ini kicau anak 1 omong apa di depan. Saya anak 3 saudara, jadi saya punya hak untuk omong. Dan saya ada alami hal-hal model begini. Ada anak yang pintar, ada anak yang cepat tangkap. Tapi saya belajar Tuhan, oke saya tahu masa depannya ada di dalam tanganmu. Walaupun bentuk luarnya ini anak omong long-long di sondengar. 4 hari, Lazarus mati, tidak ada pengharapan. Sepertinya tidak bertobat. Sepertinya tidak berhenti minum. Sepertinya tidak berhenti rokok terus-menerus. Sukot berulang-ulang, tidak bertobat. 4 hari tidak ada pengharapan. Saya mau bilang, kalau 4 hari sudah ada pengharapan, kirim teks ke Yesus. Tuhan, ini orang tidak ada pengharapan. Saya serahkan buat engkau. Yesus on the way. Ayat berikut. Betania terletak dekat Yerusalem kira-kira 2 mil jauhnya. Ayat berikut, di situ banyak orang Yahudi. Ini tujuan Yesus. Sengaja tunda 2 hari supaya semua orang kumpul. Ini salah satu. Telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ayat berikut. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Ini poinnya. Jadi dari tadi ini mau masuk di sini nih, saudara. Oke? Ayat berikut, maka kata Marta kepada Yesus. Ini yang saya mau bawa nih. Bentuk luar dia bisa bertelut, bentuk luar dia bisa memohon. Saudara boleh nangis dalam percaya saudara. Saudara boleh berduka dalam percaya saudara. Bentuk luar seharusnya tidak menentuk bentuk dalam kita. Kita tetap percaya dalam tangisan kita. Kita tetap percaya dalam bertelut kita. Kita tetap percaya dalam kesedihan kita. Kita tetap percaya dalam duka kita. Dan ini pelajaran dari Maria dan Marta. Dia bilang begini, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Marta tidak tahu, Yesus sengaja tunda. Kemudian ayat berikut, Yesus jelaskan. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah. Jadi Marta ini punya pengetahuan teologi ini ada juga ya. Jadi dia tahu bahwa ada kebangkitan nanti. Berikut Yesus akan datang kedua kali, dia tahu nih. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Ayat berikut, ini nih Marta. Ayat berikut,
Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kemudian Marta bilang, ayat berikut. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia Lazarus akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Dia tahu nih, Marta sangat tahu. Kemudian ayat berikut, jawab Yesus, akulah kebangkitan. Kenapa tunggu 5 tahun baru aku jawab doamu? Kenapa harus tunggu 5 minggu? Saya nih kebangkitan. Berarti kalau dia belum jawab sekarang, kita masih tunggu akhir zaman, begitu. Kita masih tunggu 5 tahun baru Tuhan jawab. Kita masih tunggu Tuhan dengan pengetahuan teologi kita. Kita masih tunggu Tuhan dengan pengetahuan apa yang kita sudah dapat dari kecil. Nanti akhir zaman ada kebangkitan. Yesus bilang, aku kebangkitan. Hari ini pun saya bisa kasih bangkit Lazarus. Percayakah kamu? Dia bilang. Dan hidup barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ayat berikut. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ayat berikut. Awal 8:22. Jawab Marta, ya Tuhan, percaya dalam kedukaan itu sulit. Apalagi percaya bahwa yang mati hidup itu sulit. Ya Tuhan, aku Marta percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Ayat berikut. Dan sesudah berkata, sudah selesai cerita Maria, Yesus dan Marta, selesai. Tapi saudara perhatikan baik-baik kejadian Maria. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya, Marta pergi memanggil Maria, dan berbisik kepadanya, guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Pertanyaan saya simple, Yesus panggil Maria? Baca ulang-ulang, Yesus tidak panggil Maria. Tapi memang ini kebiasaan, itu sudah datang dari sejak dulu. Orang tidak panggil, dia bilang panggil. Bapak Gembala tidak panggil, dia bilang Bapak Gembala panggil di atas. Bapak Gembala tidak bilang angkat ini sampah, dia bilang Bapak Gembala bilang tolong angkat ini sampah. Memang sudah datang dari sana ternyata. Kan Yesus tidak ngomong di Maria. Kemudian dia bilang, iya Yesus memanggil engkau Maria. Marta yang kasih tahu. Ayat berikut. Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan. Ini Yesus yang panggil, kan son bangkit sekarang. Dia harus bangkit sekarang. Ayat berikut. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Di tempat Marta bilang, Tuhan kalau kiranya engkau ada, Lazarus tidak akan mati. Di tempat yang sama, yang dimana Marta bertelut kepada Yesus. Di tempat yang sama. Jawaban doa bukan mengenai di tempat di mana saudara berada, tapi di tempat di mana Yesus berada. Ada amin. Jadi kalau Kristus ada di kamar saudara, saudara bertelut di situ, mujizat jadi di situ. Saudara tidak perlu tunggu KKR, baru bilang nanti Yesus ada di KKR, datang ya Yesus di KKR. Yesus ada di mana saja, dia omnipresent, maha hadir. Saudara bertelut, dimanapun saudara berada, dia jawab doa saudara. Kita banyak kali jadi Kristen KKR, tunggu ini pendeta dulu, dia doa baru kesembuhan jadi. Kalau Tuhan tidak kasih sembuh bagaimana? Kan kita alat. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai. Lanjut ayat berikut, menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghibur dia, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikuti Maria karena mereka menyangka bahwa ia pergi kubur untuk meratap di situ karena sangkin berduka. Ayat berikut. Setibanya Maria di tempat Yesus berada. Pastikan tempat bertelut saudara itu adalah Yesus. Pastikan tempat saudara mengadu adalah Yesus. Jangan salah pribadi. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia. Dan di depan kakinya dan berkata kepada Yesus, Tuhan, perkataan yang sama di tempat yang sama kepada pribadi yang sama. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Saya suka. Yesus tidak jelaskan Maria seperti dia jelaskan Marta. Tidak ada penjelasan teologi di situ. Orang yang Tuhan kasihi, dia tidak perlu menjelaskan secara teologi untuk dia mengerti. Saudara perhatikan, Tuhan itu kalau orang dia kasihi seseorang, dia langsung bertindak. Dia tidak ajar, kasih tahu, lu harus begini, lu harus... Tidak ada. Saudara perhatikan baik-baik. Ayat berikut. Ketika Yesus melihat Maria, apa?
Tidak ada penjelasan teologi di situ. Tidak ada. Yesus nangis. Terus kita masih mau bilang kita jago-jagoan begitu. Kita paling hebat. Waktu saya baca ini saya bilang, Tuhan terima kasih buat anugerah. Terima kasih buat kasih-Mu. Makanya kekristenan itu bukan menyangkut doa rame-rame kita. Tapi doa personal kita dengan Tuhan. Itu hubungan kita. Tuhan tuh lebih penting kan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Daripada hubungan gotong royong kita. Karena keselamatan bukan gotong royong. Personal. Makanya Maria punya hubungan sangat pribadi. Karena Maria ini adalah pribadi yang pernah meminyaki kaki Yesus. Itu sebagai bentuk hubungan yang luar biasa. Ketika Yesus melihat Maria menangis. Dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia. Maka masgulah hati Kristus. Maka berbelas kasihlah Kristus. Kepada siapa? Maria. Dia tidak perlu penjelasan banyak hal. Menangis, berbelas kasihan, ia sangat terharu dan berkata, perhatikan, di manakah dia Lazarus kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, mari dan lihatlah. Saya sudah selesai. Mari kita bangkit berdiri. Bapak Gembala sudah. Mari kita bangkit berdiri. Batuk, maksudnya batuk ada jangan. Mari kita bangkit berdiri. Saudara dapat sesuatu ya? Tuhan tidak tanya banyak, dia tanya mana masalahmu? Mana problemmu? Mana yang mati? Bisnismu yang mati mana? Kasih sini. Usahamu yang mati mana? Kasih sini. Pelayananmu yang mati mana? Kasih tunjuk saya. Kita sekarang beda. Mana yang sakit kasih tunjuk saya. Saya doa sembuh. Mana? Minyak bawang sini. Saya doa dia sembuh. Bukan Tuhan lagi, begitu. Saya begitu. Mau jemaat berubah mana? Undang saya khotbah. Saya datang semua berubah. Sudah bukan Tuhan lagi nih kita sekarang. Makanya kita pun jemaat harus hati-hati. Sehingga kita tidak terbelenggu dengan siapa yang khotbah ini minggu ini. Dia kalau khotbah kurang itu. Bukan Yesus lagi. Pesan apa yang Yesus mau sampaikan? Tapi pembicara siapa nih? Oh kalau bukan pendeta besar ini yang khotbah, tidak jadi. Tidak jadi apa-apa. Saudara tahu? Yang buat saudara jadi apa-apa itu adalah bentuk percaya kita kepada Tuhan. Bukan bentuk percaya kita kepada pendeta. Bukan bentuk kita percaya kepada pendoa. Bukan bentuk percaya kita kepada gembala. Bukan. Bentuk percaya kita cuma kepada satu pribadi. Kristus namanya. Yesus bilang mana Lazarus? To the point kan? Kita berdoa 5 tahun Tuhan sudah jawab. Cek status iman kita. Statusnya adalah kehendak Tuhan atau kehendak kita? Statusnya adalah maunya Tuhan atau maunya kita? Cek status iman kita. Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan marilah dan lihatlah. Ini masalah saya Tuhan. Ini pergumulan saya Tuhan. Ayat berikut. Ayat berikut. Jangan lama, saya buat waktu jalan. Tolong. Maka menangislah Yesus, menangis lagi. Tuhan sampai nangis. Saudara bisa gambarkan saking mengasihinya dia kepada Maria? Orang menangis, kalau mau pemilihan kemarin, orang menangis itu bisa jadi pencitraan. Yesus menangis, ini Yesus, Tuhan, nangis. Saudara bisa bayangkan, saya selalu kasih contoh ulang-ulang. Misalkan presiden ada di sini. Kemudian saudara menyampaikan keluh kesah saudara. Ekonomi susah, segala macam susah. Dia nangis buat saudara. Dia tidak perlu kasih bantuan pun kita suka dapat kekuatan baru kan. Dia tidak perlu kasih kita uang pun kita dapat kekuatan baru. Karena yang nangis seorang presiden untuk saudara dan bersama-sama saudara. Yesus lebih dari presiden datang, dia nangis karena Maria cerita ini masalah saya Tuhan, ini pergumulan saya, Lazarus mati. Yesus nangis berulang kali. Ayat berikut. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepada Maria.
kepadanya. Ayat berikut, tetapi beberapa orang di antara berkata, ia memelekkan mata orang buta. Masih ada orang seperti Thomas. Tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Ayat berikut, maka maskulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Sudah selesai. Saudara tahu kisah selanjutnya. Apa yang mati bagi banyak orang dibuat Tuhan hidup, dan bukan sekedar hidup, jalan sendiri keluar dari dalam kubur. Yang tadi kita rasa mati, dia tahu jalan keluar sendiri. Dia keluar masih terbalut dengan segala macam, kemudian mereka lepaskan, dan sesudah itu, saudara tahu, ini tujuan Yesus. Tujuan Yesus ternyata bukan hanya untuk Maria dan Marta, tapi supaya semua orang banyak menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan percaya bahwa dia Tuhan dan Juru Selamat. Dan hampir semua orang, kalau saudara baca selanjutnya, percaya kepada Kristus saat itu, orang Yahudi. Mungkin tertundanya doa kita, tidak berhasilnya bisnis kita, adalah cara Tuhan untuk bawa orang banyak untuk mengenal Tuhan lewat saudara. Tapi berapa banyak kita rasa bahwa masalah yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi hanya untuk kita? Tidak. Tuhan punya planning lebih dari saudara. Lebih dari kehidupan saudara, lebih dari keluarga saudara, lebih dari bisnis saudara, lebih dari usaha dia. Pemikiran Tuhan tentang selalu banyak orang. Itulah kasih Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia ini. Sehingga ia mengeruniakan anaknya yang tunggal. Supaya semua yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita tundukkan kepala kita, tutup mata. Bapa di surga, hamba sudah selesai berbicara pagi hari ini. Injil tentang kehendakmu, tentang maumu, tentang rencanamu, tentang programmu dalam kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan kasih pelajaran kepada setiap kami, supaya kami terus beriman dan tetap percaya. Di saat momen kami tidak sanggup untuk percaya, di saat dalam kematian, dalam bisnis, usaha, pelayanan yang mungkin sepertinya tidak berhasil, Engkau ajar kami untuk tetap percaya kepada Engkau. Karena Engkau punya rencana yang luar biasa, bukan hanya untuk kita. Ternyata kami adalah alat-Mu untuk rencana-Mu tergenapi, bukan hanya untuk kami, tapi untuk banyak orang, ya Tuhan. Pakai setiap kami, urapi setiap kami, kuduskan setiap kami, sucikan setiap kami, layakkan setiap kami. Berikan kami hikmat baru untuk kami semakin mengerti Injil-Mu. Kami semakin mengerti iman kepada Engkau, beriman kepada Engkau. Biar kebenaran firman-Mu masuk, tinggal, bertumbuh, berbuah dalam setiap kehidupan kami. Sehingga buah yang dihasilkan menjadi berkat buat setiap kehidupan kami. Siapapun kami, tua, muda, kecil, besar, yang datang pada pagi hari ini dengan pergumulan, beban kami, Tuhan, kami tetap percaya Engkau jawab doa kami maupun Engkau tidak jawab doa kami. Kami tetap percaya Engkau Tuhan dan Engkau Juru Selamat kami, satu-satunya dalam kehidupan kami, yang menyertai kami dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kami berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan pagi ini membangkitkan iman dan percaya kami. Silakan duduk. Saya persilakan kepada pelayan-pelayan ada depan. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Haleluya, mari kita semua berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur Bapa buat pagi yang indah ini. Kami sudah dilawati lewat firman-Mu Bapa. Firman-Mu begitu jelas, luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman yang kami dengar ini
Tidak sekedar kami mendengar, tapi kami mau melakukannya dalam hidup ini. Kami mau mempraktekannya Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang Bapa sudah pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami. Berkati hamba-Mu Bapa dalam setiap pelayanannya dimanapun hamba-Mu berada. Biar banyak jiwa diselamatkan. Berkati istri, anak-anak, berkati keluarganya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, tiba saatnya bagi kami untuk memberikan persembahan kami yang kedua. Tuhan berkati apa yang kami beri sehingga dapat berguna untuk pekerjaan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur mau memberi. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Baik, sambil memberi kita dengar beberapa pemberitahuan. Yang pertama, disampaikan kepada kita ketika duduk di dalam ruangan di sebelah sana agak dingin. Jadi kalau yang tidak tahan dingin di tengah, jangan seperti minggu lalu kita rasa panas, tahu-tahu ada yang stel-stel, suka maunya begitu. Jangan Bapak Ibu begitu. Karena minggu yang lalu kita sudah 2 minggu. Alat-alat pendingin kita, AC kita ini sudah diservis. Biayanya hampir 16 juta. Hanya diservis saja. Lalu dibikin baik supaya dingin. Nah kalau kita semua mau stel-stel, dia rusak lagi, 16 juta lagi keluar. Jadi kalau rasa dingin di situ pindah di tengah, karena di tengah kurang dingin. Itu yang pertama. Yang berikut, kalau nanti hujan sudah mulai reda, kita sudah mulai dengan kebaktian kunjungan. Bapak Ibu dapat mendaftar untuk mendapat kunjungan kebaktian kunjungan itu. Baik. Adakah yang baru pertama kali datang dalam kebaktian ini? Bila ada tolong angkat tangan. Ada 1, ada 2, ada lagi. Mari silakan berdiri sebentar. Yang sudah angkat tangan. Iya, nanti kalau dikasih mic, bisa kasih tahu nama dan alamat. Silakan. Maya dari Oesapa. Oh, Maya dari Oesapa. Selamat datang Maya, Tuhan berkati. Yang dekat-dekat situ bisa kasih tangan sang Maya dulu. Salam. Nama saya Yanto, asal Oesapa juga. Oh begitu Yanto, selamat datang. Tuhan berkati. Yang dekat-dekat situ bisa kasih tangan, kau ringan tangan. Ucapkan selamat datang ke bagaimana begitu. Silakan duduk, masih ada lagi? Baik, bagi Maya dan Yanto kami ucapkan selamat datang. Jangan merasa asing di sini ya. Kita basudara. Walaupun alamat kita berbeda, nama kita berbeda. Tapi kita pun Papa satu, Tuhan Yesus, jadi kita basudara. Jadi jangan merasa asing di sini. Kami senang dengan kehadiran Anda di sini. Bila diberikan kartu tamu, isi dengan baik dan segera kembalikan kepada kami sebentar. Dan sebentar dalam kebaktian, mengakhiri kebaktian, Anda diminta berdiri di sini untuk Anda didoakan. Mari kita berikan sanjungan terbaik bagi Tuhan. Lalu bagi Bapak Ibu yang berhari ulang tahun, mau didoakan boleh di sebelah kanan saya atau sebelah kiri. Ibu Bapak di depan. Lalu kita juga berterima kasih kepada Pendeta Gerat yang sudah menyampaikan firman Tuhan.
Jadi kalau saya tadi ke belakang bukan keberatan, memang sudah tahan kencing dari tadi. Jadi tiap pagi saya harus minum air 2 gelas besar. Jadi itu yang jadi masalah, jam 5 mulai minum. Jadi terus ke kamar mandi, terus ke kamar mandi. Mari kita bangkit berdiri. Kita tidak tahu nanti siapa yang jadi presiden, siapa-siapa yang caleg dari gereja ini tembus. Tapi kita sudah doakan, kita sudah sebarkan nama-nama ke berbagai tempat dan kita harap semua berjalan dengan baik. Mari kita angkat itu nyanyian Presley Blessing.
Bapa di sorga, kami berdoa buat kedua kekasih kami yang baru pertama kali datang dalam ibadah kami, Maya dan Yanto. Kami percaya Tuhan, beri mereka damai sejahtera, sukacita selama beribadah bersama kami. Dan biar mereka rasa nyaman beribadah bersama-sama. Kami berdoa, jauhkan mereka dari mara bahaya, sakit, penyakit, dan celaka. Berkati usaha dan pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa biar kami semua terikat kuat dalam kasih-Mu. Sehingga dimanapun kami berada, kami menjadi saksi yang baik. Kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kami menyerahkan kedua saudara kami dalam tangan-Mu. Pelihara mereka. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun. Tuhan sudah tambahkan 1 tahun usia bagi mereka. Kini kami berdoa, beri mereka umur panjang. Dan di dalam umur panjang itu mereka tinggal setia kepada Tuhan Yesus. Mereka jadi saksi yang baik di tengah keluarga, famili, dan tempat mereka bekerja. Dan semua mimpi-mimpi mereka yang belum jadi nyata, Tuhan buat jadi nyata. Seluruh sidang jemaat dalam usaha pekerjaan, Tuhan, kami berdoa Engkau perintahkan berkat ke atas alur bajak mereka dengan dirusan lemak dan embun dari sorga. Bagi mereka yang belum punya pekerjaan, Tuhan buka pekerjaan bagi mereka. Janda-janda, balu, duda, yatim piatu Engkau cukupkan keperluan mereka. Anak-anak kami, cucu-cucu kami, Tuhan jaga lindung mereka. Kasih di hati mereka, hati yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Hati yang mengasihi orang tua, mencintai orang tua. Supaya umur mereka diberi panjang di atas bumi ini. Mereka menikmati berkat dan dalam kehidupan mereka, mereka selalu ternaungi. Kami berdoa buat jemaat yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Kami berdoa buat misionaris-misionaris kami, Tuhan berkati. Semua pelayan Injil hamba Tuhan yang melayani hari ini, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Pendeta Gerard yang sudah berkhotbah, berkati dia dalam pelayanan di Sunset Church bersama istri dan anak-anak dan aktivis di sana dan jemaat di sana. Kebaktian kedua, ketiga kami taruh dalam tangan-Mu. Now before you going home, raise your hand and your heart to the Lord. Sebelum pulang rumah, angkat tangan-Mu dan hatimu kepada Tuhan. And now receive grace, mercy, blessing, gift, love, and compassion from our Lord God the Creator. Dan sekarang terimalah berkat, kasih karunia, rahmat dan anugerah serta belas kasihan dari Allah Bapa Sang Pencipta. From Jesus Christ our Savior, dari Tuhan Yesus Juru Selamat kita, and Holy Spirit Parakletos and Comforter, dan Roh Kudus Parakletos dan Roh Penghibur, now till the end of your life. Mulai dari sekarang ini sampai ujung jalanmu, till Jesus coming back in second coming to pick up all of us going to heaven. Sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kami semua pulang ke sorga. All this blessing we receive in Jesus' name. Seluruh berkat ini kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya sama-sama kita berkata amin. Baik, kita tutup dengan body language statement. 1, 2, 3. Jesus love me, I love Jesus. Yesus cinta saya cinta Yesus. Salam, selamat pagi, selamat ulang tahun, selamat datang bagi Yanto sama Maya ya. Oke, baik ya. To all our brothers all the world where you join us in the Sunday service this morning, our brother where we call beloved in Christ in Europe, in Middle East, in Africa, in Asia, in Australia,
and New Guinea and Hong Kong and United States. We hope you get blessing and be blessed. We ask you pray for us in the New Covenant Assemblies of God in Jalan General Soeharto 25, so that we become multiply in members and soul, especially in spiritual. Speaker this morning is Pastor Gerard Adu from Sunset Assemblies of God. By them, gospel need faith in your heart. And we hope meet you again in the second service at 9 a.m. and third service at 5 p.m. God bless you.